Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dalam rangka peristiwa Jumat Agung kematian Yesus, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan dan pengertian dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berikan kami pengertian, pemahaman, supaya arti kematian Kristus di kayu salib adalah arti menurut kehendak Tuhan, supaya kerohanian, kekristenan kami, iman kami bertumbuh dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Yang siap membaca firman Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada dua pembacaan hari ini dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari kita persiapkan pengkhotbah ayat yang ke-8. Dua pembacaan kita dalam peristiwa Jumat Agung hari ini, perjanjian lama, perjanjian baru. Yang pertama adalah pengkhotbah 8 ayat yang ke-8. Yang kedua adalah Injil Yohanes 19. Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Yang pertama dulu kita baca, sama-sama kita baca pengkhotbah 8 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat dengan hitungan 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan, dan kepastikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Amin. Yang kedua, mari kita baca peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Sesuai dengan hari ini Jumat Agung Yesus mati. Mari kita baca Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku harus. Di situ ada semua bekasnya anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Ada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Katakan amin. Amin. Saudara, kita bersyukur lewat peristiwa hari kematian Yesus, kita diingatkan betapa luar biasanya kasih Bapa kepada seluruh manusia. Sehingga kita percaya kepada Tuhan bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan tidak ada yang salah. Tuhan melakukan sesuatu kepada kita untuk supaya kita diselamatkan, kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, hari ini adalah hari Jumat Agung tentang kematian Yesus, peristiwa kematian Yesus. Berbicara mati berbeda dengan mati manusia pada umumnya. Memang pengkhotbah 8 katakan tidak ada satu orang pun yang bisa menahan terhadap hari kematian, kecuali Yesus. Kenapa saya bilang kecuali Yesus? Karena Yesus bukanlah manusia yang lahir dari natur Adam, dari debu dan tanah. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus lewat Maria. Dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Karena itu Allah Tritunggal menetapkan yang mati di kayu salib, yang mau menebus manusia adalah Yesus. Dan Injil Yohanes dalam perjanjian baru yang kita baca, bahwa Yesus hari ucapan yang ketujuh ketika dia mau mati jam 3 sore, dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi kematian Yesus adalah kematian yang luar biasa. Tapi persoalannya, kenapa dia mati? Umumnya dan secara khusus kita tahu bahwa kematian adalah lambang tidak berdaya. Kematian adalah gambaran nyata, real dari firman Tuhan yang berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah mati. Yang ucapkan ini adalah firman Tuhan. Tuhan tidak main-main. Mati ya mati, tidak ada kompromi. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak Tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus memberikan jaminan siapa yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, dia tidak binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Tapi kenapa dia mati? Harusnya Yesus tidak mati. Harusnya Yesus tidak binasa. Harusnya Yesus tidak ditombak. Harusnya dia tidak mengalami penderitaan. Yang mati, yang harus itu adalah manusia. Siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Tapi lewat kematian, kita yang berdosa, tapi Yesus yang menanggung. Karena itu yang disebut dengan anugerah. Kematian Kristus adalah anugerah Bapa yang terbesar
Dia mempersembahkan anak yang tidak berdosa supaya kita yang percaya tidak binasa. Karena itu iman kita, iman Kristen tidak dibangun dengan iman kekuatan manusia. Iman kita tidak dibangun dengan iman amal perbuatan baik. Tapi iman kita dibangun atas kematian dan kebangkitan Kristus. Dia mati. Kalau begitu dia tidak berdosa, dia harus mati. Mati apa? Dia mati bukan sebagai manusia biasa yang mati. Dia memang manusia, tapi manusia tidak berdosa. Tadi saya katakan bahwa dia tidak harus mati. Yang harusnya itu saudara, baru sebut aja rasanya sangat menakutkan. Saudara-saudara, bicara mati tidak ada orang yang langsung merespon dengan smile, senyum. Baru bilang mati orang takut. Tetapi kita bersyukur, kenapa kita orang percaya kepada Tuhan? Ketika memperingati dan berbicara tentang kematian, kita tidak takut. Kenapa? Di balik banyak orang takut menghadapi kematian, di balik itu Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal. Kalau begitu, saudara harus mengerti bahwa firman Tuhan mau beritahu pada saudara dan saya, kematian dia bukan kematian orang yang gagal. Makanya sebagian muridnya menjauh, melarikan diri, dan melihat dari jauh. Kenapa? Kok Yesus Tuhan adalah mati? Saudara-saudara, Tuhan tidak mati, yang mati Yesus. Dia mati bukan kebanyakan yang ada di konsep manusia. Yang ada di konsep manusia, mati ya berpisah, mati ya sudah habis. Enggak, kematian Yesus adalah satu. Istimewanya di mana? Dia mati menggantikan posisi saudara dan saya. Saudara, untuk menggantikan posisi yang tidak layak menjadi layak, semua bisa. Untuk menggantikan posisi tidak ada jabatan, jadi jabatan. Oh, senangnya luar biasa. Tapi Yesus mengambil posisi yang tidak enak. Boleh dikatakan demikian, tidak enak. Dia mati mengambil posisi yang tidak enak, menggantikan dosa manusia. Tapi dia melakukan segala sesuatu itu dengan sukarela. Dia menggantikan. Kalau dibilang Yesus mati menggantikan, berarti di dalam diri Yesus tidak ada yang salah dalam dirinya. Yang kedua, dia mati sebagai orang yang mati dengan sukarela. Sukarela. Saudara, mungkin kita bisa memberi sukarela. Mungkin kita bisa mempersembahkan karya kita dengan sukarela. Ada nggak orang yang mati dengan sukarela? Mungkin hari-hari sekarang, mungkin ada orang yang bilang, oke, mobilku, hartaku bisa aku berikan. Tapi bisa nggak orang memberikan nyawanya? Belum tentu. Ada orang yang rela mati. Halo? Ada orang yang rela berkorban. Tapi bedanya dengan Yesus apa? Orang itu tidak memilih caranya mati. Yesus memilih cara mati. Ini sesuatu perbuatan yang luar biasa. Pilihan itu membuat kesukaan Bapa terjawab. Sebab bagi Bapa sesuai dengan firman. Bapa tidak akan menerima hidup kita selagi kita masih berkecamuk hidup di dalam dosa. Karena itu kematian Yesus memberikan kesenangan, kepuasan tersendiri bagi Bapa. Sehingga dosa bisa diampuni bukan karena amal perbuatan baik, tapi karena Yesus sudah mati. Nah, apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita, pergumulan apapun yang kita alami, penderitaan apapun, apalagi hari-hari ini wabah, virus melanda kehidupan manusia, kita nggak boleh takut, tidak boleh panik. Kenapa, saudara-saudara? Virus bukan segala-galanya, tapi kita harus jaga-jaga. Kita harus pakai hikmat, kita harus jaga jarak, kita harus berhati-hati, kita harus jaga kebersihan. Tetapi kematian itu adalah sebuah perbuatan, sesuatu yang sangat menakutkan bagi manusia. Yang menakutkan bagi manusia sudah dikalahkan oleh Yesus. Karena itu mari kita melakukan melalui hari hidup kita sehari-hari dengan rasa damai sejahtera, tidak takut kepada Tuhan. Kita melakukan hidup ini dengan kekuatan dan mengandalkan kekuatan bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa kuat karena kita percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit. Dan kita tidak percaya Yesus yang mati tidak bangkit. Karena hari Minggu 3 hari setelah kematian, dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang mati bukan karena tidak berdaya. Dia mati untuk menanggung dosa kita. Bersyukurlah kita yang punya Yesus. Hari-hari ini kondisi yang berat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selagi kita melihat Yesus, di dalamnya pasti ada kekuatan, di dalamnya pasti ada harapan. Berbahagialah kita yang merayakan dan menyampaikan berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Selamat hari perjamuan kudus. Amin. Mari kita melakukan perjamuan kudus.
Saudara-saudara jemaat, saudara yang di dalam gereja yang menyaksikan perjamuan kudus ini, mari saudara mengikuti saya. Dan saudara yang ada di rumah, saudara yang ada anggur, ada sirup, ada roti dan anggur, roti dan sirup itu adalah lambang. Tapi yang penting substansinya adalah Yesus adalah pribadi yang pernah mati menanggung dosa saudara, sementara dia tidak berdosa. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi daripada kepala kita, dan kita melihat bahwa kebaikan Yesus membawa harapan kepada kita di masa depan. Dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dengan iman. Kita angkat anggur. Saudara jemaat yang punya anggur di rumah, anggur perjamuan, jemaat yang punya sirup, itu adalah lambang. Tapi hatimu harus terletak kepada Yesus yang bangkit. Ini adalah lambang yang harus kita lakukan, yang oleh gereja disebut dengan sakramen perjamuan kudus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dengan iman. Haleluya. Mari jemaat berdoa dengan saya bersama-sama. Jemaat yang mendengarkan dan yang menyaksikan langsung ibadah perjamuan kudus, dengan sungguh dari hati yang paling dalam mulutmu keluarkan kalimat penuh pengucapan syukur dan ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara jemaat, terimalah berkat perjamuan kudus. Kasih karunia Allah Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus yang luar biasa dan yang dahsyat, persekutuan dengan Roh Kudus membangkitkan semangat, mengajar, menginsafkan, menolong saudara dan saya. Dan di dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Yesus, yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.